Episode 48. Apa? Mencari pembantu untuk mengurus rumah nenek? Tuan bercanda. Laura menggelengkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Gadis itu tidak habis pikir dengan apa yang ada di pikiran Marvel. Neneknya tidak mungkin sanggup menggaji seorang asisten rumah tangga di rumahnya karena Laura sendiri sudah tidak lagi bekerja. Laura juga sudah tidak bisa lagi menjamin uang bulanan untuk sang nenek. Aku serius Laura, aku nggak bercanda. Laura menghela napas kemudian melengos enggan menatap Marvel yang ada di sampingnya di kursi tunggu depan ruang rawat neneknya. Semua ini kan juga buat nenek, Ra. Nenek sudah tua, sudah seharusnya nenek menikmati masa tuanya dengan bersantai tanpa harus terbebani dengan pekerjaan rumah. Laura memejamkan kedua matanya. Apa yang Marvel katakan memang benar, tapi Laura tidak mungkin bisa menjamin semuanya. Ra, panggil Marvel penuh harap. Laura menoleh kembali pada Marvel kemudian tersenyum. Tuan, ide Tuan memang bagus, sangat bagus. Tapi maaf Tuan, itu sangat tidak mungkin. Saya dan nenek saya tidak bisa menggaji seorang asisten rumah tangga. Untuk makan sehari-hari bisa saja kami sudah bersyukur. Marvel menghela napas, entah apa yang ada di pikiran Laura. Marvel benar-benar tidak bisa menebaknya. Ya, kamu dan nenek kamu memang tidak akan bisa menggaji seorang asisten rumah tangga. Tapi aku bisa, Laura. Aku bahkan bisa menggaji lebih dari 100 karyawan setiap bulannya. Laura menelan ludahnya. Suaminya memang mempunyai segala yang tidak semua orang punya termasuk Laura. Kamu sudah berjanji bukan padaku. Kamu akan menyerahkan semua beban yang kamu tanggung padaku. Tolong tepati janji kamu padaku, Laura. Lanjut Marvel. Tuan, tapi kamu tidak sendiri di dunia ini, Laura. Kamu punya aku, suami kamu. Setelah Marvel. Laura menatap wajah tampan Marvel tidak percaya. Marvel begitu sangat baik padanya dan keluarganya. Marvel tidak pernah mempermasalahkan posisinya yang hanya seorang pengasuh bergelar istri. Seorang pengasuh yang sebenarnya bukanlah siapa-siapa bagi Marvel juga keluarganya. Tolong percayakan semuanya sama aku. Lilih Marvel meraih dan menggenggam tangan Laura lembut. Laura menunduk menatap tangannya yang digenggam oleh Marvel. Marvel, pria asing yang tiba-tiba saja menyanggupi untuk menjaganya dan berjanji di depan para saksi juga penghulu. Marvel juga pria yang seakan menjelma menjadi malaikat penolongnya yang tiba-tiba saja mengangkat beban yang Laura pikul seorang diri. Namun di sisi lain, Laura juga tidak bisa menggantung pada Marvel karena Marvel bukan miliknya. Tuan terlalu baik pada saya, lirih Laura. Marvel tersenyum. Apa yang Marvel lakukan adalah kewajibannya sebagai seorang suami. Apa yang aku lakukan adalah apa yang memang seharusnya aku lakukan, Laura. Jangan ragu apalagi sungkan. Ada aku di samping kamu. Aku Marvel Chandra, suami kamu. Air mata Laura menetes mendengarnya. Laura bahagia namun Laura juga merasa sedih secara bersamaan. Marvel membuat perasaannya mulai tidak menentu. Tuan, saya, bisa tidak kali ini saja kamu sebut namaku? Setelah Marvel lembut. Laura menatap Marvel tidak mengerti. Permintaan Marvel sangat tidak bisa Laura mengerti. Tolong Laura, sekali ini saja sebut namaku. Pinta Marvel lagi. Laura tersenyum kemudian menganggukkan kepalanya. Baiklah, terima kasih untuk semuanya Marvel. Saya akan berusaha membalasnya suatu saat nanti. Marvel tertawa pelan. Marvel akan terus melakukan yang terbaik untuk Laura juga nenek dan adiknya. Sampai akhirnya Laura bingung harus membalas yang mana dulu. Karena Marvel tidak pernah sedikit pun berharap Laura membalas semua yang sudah Marvel berikan. Tuan gak pulang? Ini udah malam loh Tuan. Enggak, aku di sini aja temanin kamu. Balas Marvel. Laura mengernyit. Jangan bercanda Tuan. Tuan harus cukup istirahat, nanti sakit loh. Marvel tersenyum dan semakin mengeratkan genggaman tangannya pada tangan kecil Laura. Kalau aku sakit kan ada kamu yang ngurusin aku, katanya. Laura tertawa pelan. Marvel terkadang bisa sangat menyebalkan, namun menurutnya Marvel tetaplah yang paling baik. Enak aja. Bi, mama sama papa mana? Ariana bertanya pada Bibi yang saat itu sedang menyiapkan makan malam di meja makan. Pasalnya sedari siang Ariana sama sekali tidak mendapati kedua mertuanya di rumah. Tuan sama Nyonya besar pergi ke Bandung tadi siang Nyonya, jawab Bibi. Ke Bandung? Kapan? Dan kenapa gak bilang sama saya? Bibi hanya menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya, wanita tua berbadan lebar itu menggerutu karena sikap Ariana yang seolah adalah pemilik sah rumah megah itu.
Ariana selalu bertingkah seolah dirinya adalah ratu yang harus tahu segalanya, juga harus selalu dituruti apa kemauannya baik oleh Marvel maupun Teddy dan Lina. Cak Marvel juga belum pulang? Tanya Ariana lagi. Sepertinya belum, Nyonya. Ariana memejamkan sesaat kedua matanya. Wanita itu merasa kesabarannya sedang sangat diuji sekarang. Mulai dari Marvel yang tidak lagi peduli padanya sampai Lina yang mulai memperlihatkan kebenciannya. Ya sudah. Ariana melenggang dengan angkuh dari hadapan Bibi yang hanya bisa mengelus dada melihat tingkah seenaknya menantu pertama di keluarga Chandra itu. Dasar nenek lampir, bisanya cuma ngatur-ngatur sama marah-marah. Mending Nyonya Laura kemana-mana. Dumel asisten rumah tangga yang jauh lebih muda dari Bibi. Bibi menoleh dan menyuruh agar juniornya itu tidak sembarangan dalam mengatakan sesuatu, karena bagaimanapun juga Ariana adalah majikan mereka. Ketika Ariana hendak menaiki anak tangga, tiba-tiba ponsel dalam saku dress rumahnya berdering. Ariana segera merogoh sakunya, mengeluarkan benda pipi bercasing putih itu dari saku dress yang dikenakannya. Ariana berdecak dan memutar jengah kedua bola matanya, melihat nama David tertera di layar ponsel mahalnya. Mau ngapain lagi sih telepon-telepon? Enggan mengangkat telepon dari David, Ariana pun akhirnya mematikan ponselnya. Wanita itu melangkah menaiki satu persatu anak tangga menuju lantai 2 rumah mewah itu. David, kamu sangat tidak berguna. Kamu tidak bisa membantuku agar bisa hamil. Kamu tidak bisa diandalkan, gumam Ariana kesal. Ariana membuka pintu kamarnya kemudian masuk ke dalam dan menutup kembali pintu kamarnya. Namun saat memutar tubuhnya, Ariana terkejut melihat David yang tiba-tiba sudah berada di kamarnya. David, kamu? Ariana menelan ludahnya dengan kedua mata membulat menatap sosok David. Kenapa sayang? Kenapa kamu menghindariku? Apa salahku? Tanya David dengan tatapan terluka. Ariana menatap pria berkemeja biru muda itu sebentar kemudian melengos. Ariana merasa sudah tidak lagi membutuhkan David. Ariana ingin seperti dulu. Ariana ingin memperbaiki hubungannya dan Marvel. Dan Ariana juga ingin menyingkirkan Laura dari rumah itu agar tidak ada lagi penghalang antara dirinya dan Marvel. Kamu gila, David. Kamu masuk ke sini ke kamar aku, padahal kamu tahu banyak orang di sini yang bisa saja melihat kita. Aku merindukan kamu, Ariana. Aku tidak mau kamu menghindari aku. Aku cinta sama kamu. Ariana tertawa kemudian menatap kembali pada David yang berada tidak jauh dari tempatnya berdiri. Aku sudah tidak membutuhkan kamu lagi, David. Yang aku mau Marvel, bukan kamu.